Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dokter Kito Bersamo Kito Sehat. Kita lanjutkan obrolan kita terkait dengan penyakit jantung koroner. Saya ingin bertanya nih ke Dokter Bella, kalau di puskesmas nih dok, atau vaskes tingkat 1 ya, kalau misalnya di puskesmas itu biasanya apa aja yang dilakukan pemeriksaannya pada saat pertama kali dokter mencurigai bahwa ini adalah penyakit jantung koroner? Iya, jadi kalau di puskesmas sendiri kan memang fasilitas pertama itu biasanya terbatas juga ya. Biasanya yang pertama pasiennya datang yang pasti kita anamnesis dulu, atau kita tanya-tanya dulu, terutama dari faktor resikonya pasien gitu ya. Kalau emang kita udah curiga, yang kedua itu kita lakukan EKG biasanya pemeriksaannya. Jadi kalau misal memang EKG-nya kelihatan di sana ada mengarah ke penyakit jantung koroner ini, biasanya ada juga kita kasih obat untuk pertama dulu ya, di loading gitu. Nanti baru kita sekalian kita rujuk seperti itu. Oh, berarti memang ada tingkatannya ya dok. Jadi ada penata laksanaan awal dari puskesmas terlebih dahulu, kayak diberi obat pertamanya dulu sambil dirujuk ke rumah sakit. Betul, karena ini juga penanganannya harus cepat juga ya dok ya. Harus cepat ya dok untuk penanganan dari penyakit jantung koroner. Berarti ada waktunya, waktu golden period atau waktu emasnya untuk penanganan ini dok? Kalau waktu golden periodnya kita langsung tanya aja ke dokter. Oke, mungkin nanti langsung dibahas ya dok ya. Lanjutkan tadi slide kita ya dok ya, terkait dengan gimana sih kalau misalnya mendeteksi ya dok ya? Ya. Untuk penyakit jantung koroner. Kalau mendeteksi ini ya sebenarnya simple ya. Mendeteksi itu kalau udah nyeri dada ya kan, akan dianjurkan pada orang-orang di usia di atas 40 tahun yang tadi saya katakan ya, kalau masuk ke kelompok risiko tinggi ya. Terus kemudian apalagi pasien mempunyai faktor risiko hipertensi, diabetes atau sebagainya. Nah, kalau udah ada keluhan sakit dada, mulai jalan ngos-ngosan ya kan ya. Terus kemudian sesak nafas, terus kemudian ke toilet aja, sampai ke toilet aja jalan udah ngos-ngosan, udah capek. Nah, itu kita harus screening. Yang pertama itu kita dapat lakukan tindakan treadmill namanya, treadmill test. Jadi kalau seandainya kita lakukan ekokardiografi ya, EKG, rekam jantung. Rekam jantung itu ketika pasien sedang beristirahat ya kan, tidak ada beban jantung yang diberikan pada pasien, sehingga pasti kemungkinan besar rekam jantungnya normal ya pada pasien-pasien dengan CCS tadi yang kronik ya kan. Kalau seandainya akut kan sudah jelas ya Dr. Bella ya. Kalau seandainya udah akut, dia akan menyebabkan ST depresi, ST elevasi, penurunan itu kan ya, atau penaikan EKG itu terlihat dari dokter umum nanti ya, yang di puskesmas itu bisa dirujuk dan tata laksana lebih lanjut dengan cepat. Cuma kalau seandainya rekam jantungnya normal-normal aja, nah itulah saya perlu kita lakukan tindakan screening. Nah, screeningnya dengan treadmill tadi. Treadmill itu jantung itu diberikan beban. Nah, jadi kita lihat nih kebutuhan oksigen jantungnya ditingkatkan. Nah, bagaimana dengan demand-nya gitu kan? Demand-nya itunya bagaimana dengan supply-nya kayak gitu kan ya. Kalau sana demand-nya ditingkatkan, supply-nya bagaimana kayak gitu kan ya. Nah, supply-nya itulah kita nilai nanti itu. Supply itu istilahnya bagaimana, apakah koroner yang tadi itu ada plak tadi itu sudah menyebabkan terjadinya serangan apa tidak. Nah, itu kita dapat lihat dari treadmill test tadi itu sendiri. Ketika jantung dikasih beban, nah bagaimana adaptasi pembuluh darahnya, apakah kuat atau tidak, bagaimana otot jantungnya apakah kuat atau tidak, itu akan terbaca oleh rekam jantung ya ketika dikasih stres, kita kasih beban. Nah, kemudian yang kedua kita bisa lakukan tindakan ekokardiografi. Ekokardiografi ini dengan bahasa awamnya itu USG jantung ya, tentunya ya udah sering dengar ya. Jadi pasien-pasien dengan hipertensi, diabetes itu kan artinya kan dia memiliki risiko tinggi ya terjadi adanya penyakit jantung koroner ini sendiri. Kita bisa ekokardiografi untuk melihat gerakan jantungnya. Apakah gerakan jantungnya ada permasalahan? Nah, kalau seandainya ada permasalahan, tentu kita mengarah ini pasien menuju ke arah PJK, penyakit jantung koroner. Nah, gitu ya. Nah, tentu kita akan bertanya-tanya kan, apa sih faktor risikonya yang saya bilang tadi ya? Kenapa faktor risiko ini penting? Nah, ini ya. Jadi faktor risiko dari penyakit jantung koroner ini ya di mana-mana. Nah, pertama yaitu maaf. Bisa jadi hipertensi, diabetes, dislipid ini istilah kolesterol yang berlebihan ya, merokok, berat badan berlebih atau obesitas dan aktivitas fisik yang kurang ya. Dimana secara menyeluruh ini akan menyebabkan terjadinya permasalahan di pembuluh darah tadi kayak gitu ya. Untuk faktor resiko sendiri dok, apakah ada peran genetik dalam penyakit jantung koroner dok? Karena ada beberapa pasien yang memang katanya punya riwayat bapaknya atau kakeknya dulu PJK seperti itu dok. Kalau seandainya kita lihat faktor risiko ya, kita bisa dibagi menjadi dua juga tuh. Faktor risiko yang dapat dirubah dan faktor risiko yang tidak dapat dirubah.
Nah, ini yang saya jelaskan tadi, itu faktor risiko yang dapat dirubah ya, dari hipertensinya, diabetesnya, dan lain sebagainya ya, berat badan berlebihan, merokok, tentu kan kita bisa kurang-kurangi yang ini ya. Nah, kita sebut dengan faktor risiko yang dapat dirubah. Cuma kalau seandainya genetik, nah genetik itu juga faktor risiko juga, salah satu faktor risiko yang tidak dapat dirubah. Karena kalau seandainya biasanya orang tuanya sudah memiliki penyakit jantung koroner, itu akan menurun kepada anaknya memang ya. Sunatullah istilahnya yang udah berjalan seperti itu, karena itu tidak dapat kita rubah. Nah, terus kemudian sama juga dengan laki-laki dan perempuan ya dokter ya. Nah, sebenarnya pada pasien usia muda itu laki-laki lebih berpengaruh menyebabkan terjadinya PJK itu sendiri. Terus kemudian perempuan biasanya usia muda itu lebih sehat. Kenapa? Karena memiliki hormon estrogen, ya kan? Hormon estrogen itu salah satunya kardioprotektif, melindungi jantung ya, jantung dan pembuluh darah sehingga tidak menyebabkan terjadinya proliferasi yang berlebihan, ya. Adaptasinya lebih baik. Nah, sedangkan ketika dia usia tua malah terbalik. Nah, ketika sudah menopause, bahkan menopause ini yang estrogennya sudah hilang gitu kan ya, akan menyebabkan kerusakan pembuluh darah yang lebih cepat. Nah, oleh karena itu pada pasien-pasien yang masih usia usia dini ya, maksud saya usia dini yang masih menstruasi itu angka risiko PJK-nya rendah. Nah, sedangkan kalau pasien-pasien dengan sudah menopause, nah itu wanita lebih tinggi daripada laki-laki kayak gitu ya. Jadinya kan biasanya wanita-wanita sekarang ya yang dokter bilang lebih banyak ya dok ya? Lebih banyak bisa terjadi karena obesitas biasanya, karena seandainya walaupun dia hormon estrogennya sudah baik ya, sudah untuk memanipulasi pembuluh darah supaya menjadi lebih baik gitu kan ya, cuma kalau seandainya plaknya numpuk terus kan, LDL-nya tinggi terus, nah karena berat badan overweight itu tadi, nah otomatis dia bahkan menyebabkan serangan jantung di usia muda walaupun dia sudah menstruasi kayak gitu ya. Jadi sebenarnya sistem tubuh kita ini sudah baik disetting sama Allah. Nah, kita cuma karena permasalahan tadi ya, faktor risiko yang tidak bisa yang bisa kita rubah ini. Nah, ini masih kita terapkan. Nah, otomatis LDL-nya tinggi dan penyumbatannya akan menjadi PJK gitu. Baik. Ada pertanyaan sampai sini untuk ininya? Baik dok, mungkin tadi disebutkan juga bahwa merokok itu merupakan salah satu faktor risiko yang paling besar juga ya dok ya, apalagi pada laki-laki usia muda. Mungkin boleh dijelaskan dok, kalau misalnya merokok itu gimana sih cara mengurangi pengaruh dari merokok itu dok untuk penyakit jantung koroner? Nah, kita tahu kan ya, sebenarnya merokok nih kita mulai sejak usia dini ya. Mulai dari sistemnya istilahnya mencoba-coba ya. Mencoba-coba, terus kemudian walaupun kita sudah abuse, namun kita ketertarikan lagi itu kan ya, karena zat-zat dari rokok itu tentu akan menyebabkan sebenarnya adiktif ya kan. Kembali berulang. Nah, bagaimana sih sebenarnya cara kita untuk berhenti merokok? Tentu yang pertama ya, hindari berkumpul dengan teman-teman yang sedang merokok, ya kan? Karena kita tahu bahwa kalau seandainya pun tidak merokok sebagai perokok pasif, ya kan, otomatis akan menyebabkan terjadinya radikal bebas yang tinggi juga, karena terhisap oleh hidung kita nih kan, terhisap, terus kemudian ke pembuluh darah, biar bisa sebagai perusak di sana destruktif. Terus kemudian lakukan hal-hal positif. Nah, seperti olahraga, membaca, atau hobi yang lebih menyenangkan, menyehatkan ya. Nah, dulu banyak pasien-pasien saya yang merokok juga ya, merokok. Terus kemudian alhamdulillah berhenti. Nah, caranya berhenti yaitu salah satunya lakukan olahraga ya. Pengganti rokoknya bisa olahraga ya. Atau misalnya kalau seandainya pasien tidak ada diabetes, pengganti rokoknya bisa permen kayak gitu kan ya. Cuma jangan berlebihan istilahnya, konsumsinya dalam batas normal. Nah, terus kemudian yakinlah bahwa rokok bukan satu-satunya sarana pergaulan. Jadi kita nih gaul tuh nggak harus ngerokok ya kan. Zaman sekarang nih prinsipnya kayak gitu. Kalau dulu kan mungkin iya ya, mungkin kita kalau seandainya belum ada medsos kan, belum ada apa-apa, nah berkumpul, nah dari satu orang itu mencoba kayak gitu kan ya. Tapi kalau seandainya sekarang udah zaman maju kayak gitu kan, nggak harus via rokok, kita bisa gaul kayak gitu, bisa kita berkumpul, bisa kita ngobrol kayak gitu kan ya. Bahkan lingkungan sehat itu akan otomatis menyebabkan umur kita yang semakin lebih baik tentunya kan ya, kalau atas izin Allah ya. Nah, terus kemudian jangan malu mengatakan bahwa diri kita bukan perokok. Nah, kita nggak usah gengsi gitu kan ya. Zaman sekarang kan, nah kalau dulu kan itu kan kalau ikut-ikutan kan, wih keren nih gitu kan ya, zaman muda kan ya. Nah, otomatis kalau seandainya sekarang nih kita jangan kayak gitu lagi, udah stop gitu kan. Udah rokok itu berbahaya. Terus kemudian, nah ini ya, perbanyak mencari informasi tentang bahaya rokok. Rokok ini banyak sekali mudaratnya, banyak sekali berbahayanya, sangat berbahaya. Nah, oleh karena itu makanya harus kita yakin bahwa rokok ini akan merusak di tubuh kita ya. Istilahnya tubuh kita yang sudah dikasih sehat, kita masukkan racun itu kan sesuatu yang salah ya kan. Haram istilahnya kalau dari Islam dulu. Nah, itulah kalau seandainya rokok itu udah kita yakinkan bahwa itu haram gitu kan ya. Terus kemudian kita hindari orang-orang merokok. Nah, terus kemudian kita jaga pola hidup kita sehat. Nah, itu insya Allah akan berhenti merokoknya ya. Nah, kalau seandainya mungkin kalau agama Islam ya, kita ikut kajian-kajian kita yang memposisikan bahwa rokok itu adalah hal yang
negatif gitu kan ya, membrainwash kita, apa namanya, mengedukasi kita sendiri ya kan ya, bahwa rokok itu haram, terus kemudian berbahaya, benda asing kita masukkan ke tubuh kita kayak itu kan ya. Nah itu insya Allah kedepannya akan berhenti merokok karena kita sudah benar-benar tahu nih. Nah satu lagi nih yang tren yang paling bagus sebenarnya, mampir ke ICU. Nah itu ya, Ke itu rumah yang sakit tren ya, Dok, ya? karena orang-orang merokok itu akan berhenti ketika mereka sudah sakit ya kan, ketika sudah pasang cincin, ketika sudah serangan hebat ya kan. Kalau meninggal kan belum itu kita bisa berhenti rokok kan, udah di alam kita kan. Nah banyak kayak gitu trennya sekarang nih, main-main ke ICU kan, tanya saudara-saudara yang pasang cincin ya, tanya saudara-saudara yang kena serangan jantung, cak mana rasanya gitu kan ya. Nah nanti kalian akan merasakan hal seperti itu gitu kan, karena walaupun kalian misalnya merokok itu kan ya, walaupun sedikit ya kan, nah cuma gaya hidup sekarang beda dengan gaya hidup dulu. Nah itu kita harus wanti-wanti ya, kita harus garis bawahi ya kan. Nah jadi kalian harus kalau saya sebagai perokok aktif tentu akan berpikiran ke depannya, nah gaya hidup kita ini udah nggak sehat ya kan. Nah terus kemudian tambah rokok lagi, otomatis akan mempercepat tadi proses tadi plak tadi itu ya. Iya, kronik tadi ya, Dok. Makanya jangan samakan sama orang-orang zaman dulu. Kakek saya ngerokok tapi saya sehat-sehat aja, tuh salah besar ya. Karena pola hidupnya jauh sama kita sekarang ya. Terpapar asap rokok, terpapar asap kendaraan ya. Kendaraan kita sudah terlalu banyak sekarang kan. Nah, asap kendaraan itu juga sebagai radikal bebas gitu kan ya. Masuk ke tubuh kita terhirup ya kan. Habis itu pabrik terhirup. Zaman dulu mana ada kayak gitu kan. Zaman dulu pakai delman ya kan, jalan kaki, sehat kita hidup. Nah, kalau sekarang udah zaman kayak gini, hidup sudah tidak sehat, di jalan tidak sehat, tambah rokok. Nah, tambah memperburuk kondisi kita kayak gitu ya. Oke, Dok, kalau misalnya masyarakat di rumah, pemirsa dokter kita mungkin udah banyak juga ya, Dok, yang memasang cincin itu, Dok. Nah, ada yang bilang kalau misalnya udah pasang cincin itu udah menyelesaikan masalah sampai ke akar-akarnya, jadi mereka memulai gaya hidup yang sama aja kayak sebelum mereka sakit. Itu menurut dokter gimana, Dok? Itu salah besar juga ya. Sama ya tata laksana kita ya. Nah, kalau salah satu jantung koroner ya, ini secara globalnya ya, nanti mungkin saya jelaskan ya. Nah, kita berbahas dulu masalah cincin. Walaupun pasien kita ya, sudah kita pasang cincin itu kan istilahnya seperti gorong-gorong ya. Gorong-gorong itu istilahnya untuk memberikan air supaya lewat lebih baik ke sawah gitu kan ya, supaya padi-padinya hidup gitu kan ya. Nah, cincin itu fungsinya juga sama tuh. Dipasang cincin supaya aliran darahnya tetap lancar gitu kan ya, sampai ke otot jantungnya. Jadi harapannya otot jantungnya makin kuat kayak gitu kan ya. Nah, kalau seandainya misalnya cincinnya itu gaya hidupnya tidak sehat, terus cincinnya itu bisa tumbuh plak juga di sana. Nah, kemudian pasiennya masih ngerokok kayak gitu. Ini sering terulang ya, sering terjadi juga di pasien-pasien kami ya. Tentu di Yunus ya. Yunus itu kan karena bisa pasang cincin ya. Nah, di sana di daerah M Yunus ini sendiri, itu sering kita menemui pasien-pasien yang sudah pasang cincin, namun cincinnya itu tumbuh plak lagi. Nah, itu disebabkan akibat oleh pola hidupnya tidak sehat. Makanya kami selalu menganjurkan pasien-pasien dengan pasang cincin, pola hidup harus sehat, obat-obatan terus harus diminum ya, olahraga harus tetap rutin kayak gitu. Harus tetap menghindari faktor risiko tadi. Jadi faktor risiko yang dapat dicegah tadi itu dimodifikasi agar tidak menimbulkan lagi tumbuh ke cincin tadi. Nah, tentu akan lebih berbahaya lagi kayak gitu ya. Oke, berarti kalau misalnya pasang cincin itu belum tentu menyelesaikan masalah sampai ke akarnya ya, pemirsa dokter Kito. Kita tetap harus menjaga gaya hidup sehat. Tetap bersama kami di Dokter Kito, bersama Kito Sehat.